Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera dan rahayu semuanya. Ini ada berita duka dari Bapak Rizal Ramli yang meninggal hari ini ya, beritanya nih dari Detik News. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan segala amal ibadah beliau Bapak Rizal Ramli diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang mau saya bacakan dari detiknews.com. Rizal Ramli dan kenangan jurus kepret. Jakarta, mantan Menko Maritim Rizal Ramli tutup usia. Selama masa tugasnya sebagai menteri, Rizal Ramli selalu menggaungkan jurus saktinya, yakni jurus kepret, bagi pihak yang tidak bekerja sesuai aturan. Diketahui Rizal Ramli pernah 2 kali menjabat sebagai menteri. Pertama di era Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Kedua yakni di periode pertama era Presiden Joko Widodo sebagai Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya. Dirangkum detik.com, dalam masa tugasnya di era Jokowi, Rizal Ramli menyuarakan jurus saktinya itu beberapa kali. Dia mengeluarkan jurus kepretnya terhadap kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan. Salah satunya terkait proyek pulau reklamasi Teluk Jakarta. Saat itu Rizal bersyukur semua pihak termasuk pengembang setuju untuk ikut aturan pemerintah. Saudara-saudara, kami gembira karena semua kita sepakat, karena sebetulnya tangan saya sudah gatal. Siapa yang enggak sepakat biar saya kepret, kata Rizal Ramli sambil tersenyum di saat meninjau Pulau C dan D di Teluk Jakarta Rabu 4 Mei 2016. Rizal bersama Menteri KKP Susi Pujiastuti, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, dan pihak pengembang PT KNI, anak usaha PT Agung Sedoyo Group, Nono Sampono, sempat meninjau secara langsung Pulau C dan D. Pemerintah pusat dalam hal ini memberi catatan kedua pulau itu harus dipisahkan dengan membangun kanal. Kami ingin bertanya, pengembang mau ikut aturan negara enggak? Saya mah orangnya gampang-gampang saja, tegas. Mau ikut apa enggak? Kalau enggak mau kan jadi jelas, kata Rizal Ramli dengan suara meninggi. Pasti ikut. Pengembang menghormati dan mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium, jawab perwakilan pihak pengembang Nono Sampono. Selain itu, jurus sakti Rizal Ramli juga pernah dikeluarkan saat dirinya mendorong sektor pariwisata Indonesia dalam rapat Badan Anggaran DPR. Dia mendorong agar sektor itu terus digenjot, khususnya dengan cara menarik wisatawan mancanegara ke tanah air. Namun menurut Rizal, langkah itu harus dilakukan dengan strategi yang baik. Membludaknya wisatawan mancanegara nantinya jangan sampai justru menimbulkan masalah baru. Tentu harus ada strateginya. Strategi pertama adalah membebaskan negara-negara yang bebas visa. Tapi kita memang meminta kepolisian, imigrasi, dan lainnya untuk mencoret negara-negara yang kerap memasukkan narkoba ke negara kita, kata Rizal. Kedua, mencoret negara yang kerap membawa unsur-unsur radikalisme. Kita tidak ingin negara kita jadi sarang gerakan radikal, jadi sarang narkoba, sambung Rizal menegaskan. Seperti dikatakan Rizal tadi, potensi pariwisata Indonesia sangat besar. Dengan banyaknya turis yang masuk devisa dan penyerapan tenaga kerja tentu akan lebih besar dan menguntungkan. Dia pun berharap semua pihak terkait segera melaksanakan langkah-langkah cepat. Kita minta rencana ini bisa diselesaikan cepat. Awalnya mau selesai Januari. Saya minta cepat karena kita biasa kerja cepat. Jadi nggak usah nunggu Januari karena musim turis keburu lewat. Pokoknya Oktober harus beres, kalau enggak saya kepret, ujarnya. Pada kesempatan itu, Rizal juga menyinggung soal setidaknya booth imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Booth imigrasi sedikit sekali di Bandara Cengkareng. Saya sudah minta Pak Jonan, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, telepon Angkasa Pura supaya booth imigrasi ditambah supaya musim turis Oktober masuk sehingga orang tidak perlu antre terlalu banyak, imbuhnya. Kini sang juru kepret itu telah tutup usia. Rizal Ramli menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kabar Rizal Ramli meninggal dunia itu diketahui dari pesan singkat keluarga. Rizal Ramli meninggal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Telah berpulang Bapak kakek mertua kami Rizal Ramli pada 2 Januari 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami segenap keluarga
memohon maaf jika ada kesalahan beliau selama hidupnya. Tulis pesan singkat. Informasi tersebut dibenarkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi Masardi yang juga kerabat dekat Rizal Ramli. Namun Adi belum mengetahui informasi lengkap. Iya benar, beliau meninggal. Saya baru sampai rumah tapi informasi lengkapnya belum saya dapat, ujar Adi Masardi. Demikian berita duka dari Bapak Rizal Ramli yang meninggal hari ini di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.